wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terutama pada masa pandemi saat ini, harus menjaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pernyataan, dan selanjutnya tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya ta'aruf terlebih dahulu. Saya Nadia Putri dengan NIM 2015-040070 dari kelompok 6 kelas PIC dengan dua rekan saya yaitu Anissa Febrianti dengan NIM 2015-040083 dan Diki Arya Putra dengan NIM 2015-040061. Dan pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator dalam video presentasi kami. Sebelum saya memulai penjelasannya, saya memiliki sebuah quotes, yaitu tatapan mata dapat menunjukkan keadaan dan perasaan hati. Suasana hati dapat tercermin dari mata. Meski kadang mulut berkata lain, namun mata tak dapat berbohong. Banyak yang mengatakan bahwa kebohongan dilihat dari matanya. Untuk itu adanya kontak mata. Sesuai dengan materi kami yaitu mengenai kontak mata, mari simak penjelasannya lebih lanjut. Kontak mata. Kontak mata ialah suatu keadaan penglihatan secara langsung antar orang saat berbicara, di mana orang melihat pada wilayah wajah di saat berbicara. Melalui kontak mata, kita dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan yang akan kita sampaikan, sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan yang kita lakukan. Misalnya, pesan yang disampaikan orang melalui ekspresi atau pandangan yang sayu, cemas, takut, dan terharu. Ekspresi ini dapat mewarnai dan mengetahui latar belakang psikologis kita. Kontak mata merupakan sebagai simbol komunikasi nonverbal yang mempengaruhi perilaku dan kepercayaan dalam berkomunikasi. Sebenarnya, saat kita melakukan kontak mata, orang langsung dapat mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan komunikasi. Ada beberapa contoh yang berkaitan dengan perilaku kontak mata di berbagai etnik atau bangsa di dunia. Aparat kepolisian menggunakan bahasa tubuh atau kontak mata pada para supir di jalanan. Dengan adanya kontak mata yang ditimbulkan oleh pengemudi tersebut, nantinya dapat menjadi sinyal atau pertanda kelengkapan surat-surat yang mereka miliki. Jika para pengemudi tidak memiliki surat-surat yang lengkap, maka ada kecenderungan memiliki pandangan mata yang berbeda ketika bertemu dengan para aparat kepolisian. Dan biasanya aparat kepolisian dapat melihat perbedaan pandangan mata para pengemudi yang merasa bersalah atau para pengemudi yang tidak bersalah. Begitu juga kontak mata yang dihasilkan yang melakukan pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Mereka yang melakukan kejahatan ini cenderung memiliki kontak mata yang berbeda ketika melihat aparat kepolisian. Kontak mata ini dapat menyampaikan banyak makna. Dengan memelihara kontak mata, kita dapat mengetahui kapan seseorang menaruh perhatian kepada kita, apakah seseorang terlibat dalam pembicaraan kita, atau apakah yang kita katakan menyebabkan timbulnya kecemasan. Menatap terlalu lama atau membelalak pada seseorang cenderung ditafsirkan sebagai dominan atau agresif. Bahkan, ada yang menilai bahwa gerakan mata adalah penerimaan hati seseorang. Mark Knapp dalam risetnya menemukan 4 fungsi utama gerakan mata. 1. Untuk memperoleh umpan balik dari seseorang lawan bicaranya. 2. Untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya waktu untuk bicara. 3. Sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan, di mana kontak mata akan meningkatkan frekuensi bagi orang yang saling memerlukan. Sebaliknya, orang yang pemalu.
mereka akan berusaha untuk menghindari terjadinya kontak mata ini. 4. Sebagai pengganti jarak fisik. Contohnya, bagi orang yang berkunjung ke suatu pesta, akan tetapi mereka tidak sempat berdekatan karena banyaknya pengunjung. Maka, melalui kontak mata ini, mereka dapat mengatasi jarak pemisah yang ada. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan oleh para ahli psikologi tentang gerakan mata ini, disimpulkan bahwa bila seseorang tertarik pada suatu objek, maka pandangannya akan terarah pada objek tanpa putus dalam waktu yang relatif lama. Dengan bola mata cenderung menjadi lebih besar. B. Fungsi-fungsi kontak mata. Adapun beberapa istilah yang membantu memberi deskripsi perilaku nonverbal pada aspek mata yaitu 1. Face contact atau kontak wajah, ialah melihat wajah seseorang. Yang kedua, eye contact or eye gaze atau kontak mata atau pandangan mata, ialah melihat mata seseorang. Yang ketiga, mutual gaze atau saling pandang, ialah saling memandang wajah oleh dua individu. Yang keempat, one-side gaze atau tatapan satu sisi, ialah satu orang melihat wajah orang lain tetapi tidak dapat memiliki alasan. Yang kelima, gaze avoidance atau menghindari pandangan, ialah seseorang secara aktif menghindari tatapan mata orang lain. Yang keenam, gaze omission, ialah pandangan yang gagal, yaitu seseorang gagal untuk memandang orang lain tetapi tidak niat melakukan. Aturan untuk kontak mata dengan teman-teman dan kenalan adalah sangat berbeda dengan aturan untuk orang asing. Para penelitian menunjukkan bahwa fungsi utama dari terjadinya kontak mata atau tidak adalah untuk mengatur interaksi. Kontak mata menyediakan sejenis sinyal kesiapan untuk berinteraksi, sedangkan ketiadaan kontak mata bisa mengurangi interaksi, sengaja maupun tidak. Budaya menekankan kontak mata selama percakapan yang umumnya menganggap sebagai ramah tamah atau berusaha terlibat mendengarkan daripada berbicara, atau ketika seseorang bergantung pada yang lain. Orang mungkin mengurangi kontak mata, di antaranya orang yang secara fisik sangat dekat, juga ketika sedang diskusi soal hal intim atau ketika objek lain yang relevan, serta ketika ada orang lain atau ketika merasa dipermalukan. Selain itu, orang juga akan mengurangi kontak mata jika ia bersikap tunduk, malu, sedih, mencoba menyembunyikan sesuatu, atau ketika si pembicara statusnya lebih tinggi. Kontak mata mempunyai dua fungsi dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama fungsi pengatur dan yang kedua fungsi ekspresif. Fungsi pengatur ialah untuk memberitahu orang lain apakah kita akan melakukan hubungan dengan orang tersebut atau menghindarinya. Yang kedua, fungsi ekspresif ialah memberitahu orang lain bagaimana perasaan Anda terhadapnya. MC Krosky, DKK, mengatakan bahwa yang pertama, kontak mata perlu dilakukan dalam keadaan, yaitu bila orang mencari balikan yang berkenaan dengan reaksi orang lain, atau ketika bila kita ingin memberi isyarat bahwa saluran komunikasi terbuka, dan yang terakhir, bila ingin terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, kebanyakan wanita lebih banyak melakukan kontak mata dalam berbagai situasi daripada laki-laki. Yang ketiga, kontak mata tampaknya bertambah sesuai dengan bertambahnya jarak orang yang berbicara. Yang keempat, kontak mata berguna untuk menimbulkan kecemasan pada orang lain. Yang kelima, kontak mata biasanya dilakukan dalam situasi ialah bila orang yang mau menyembunyikan sesuatu seperti perasaan terhadap seseorang, atau dalam persaingan seperti pada ketegangan atau bila ada kecurangan dilakukan. Materi selanjutnya yaitu C. Pelebaran pupil mata. Pupil mata bisa menjadi indikasi minat atau ketertarikan ketika kita melihat benda atau orang yang tampak terlihat. Pupil mata cenderung melebar. Dalam studi ini, foto pada perempuan dengan pupil mata yang lebar secara konsisten lebih menarik bagi laki-laki dibanding dengan foto perempuan dengan mata yang kecil.
Pelebaran ukuran pupil mata sebagai sumber informasi yang sangat berguna sebetulnya masih menjadi pertanyaan, khususnya dalam budaya kita. Akan tetapi, pada budaya Timur Tengah menjadi standar jarak pemisah sepanjang percakapan lebih rapat. Informasi berdasarkan gerak pembesaran pupil mata lebih bisa digunakan. Tatapan mata berguna untuk menunjukkan minat orang lain yang menjadi mitra bicaranya. Namun, dia membutuhkan dukungan anggota lain, terutama yang dekat dengan mata adalah ekspresi wajah dan kepala. Contohnya, seorang guru yang menjelaskan pelajaran dengan mata yang meyakinkan bisa mudah memberikan dorongan persuasif pada siswanya sehingga mereka antusias dalam menyimak pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Diki Arya Putra dengan NIM 2015-040061 akan melanjutkan penjelasan materi dari Nadia dengan materi gestur dengan mata. Mata biasanya dinyatakan sebagai jendela dari jiwa seseorang. Ia dapat menyatakan secara akurat sebagian besar sinyal komunikasi manusia. Seseorang sesuai dengan gerakan bola mata secara bebas dan menjadi fokus utama tubuh manusia. Contohnya, ketika seseorang senang, pupil matanya akan melebar. Sebaliknya, mata akan berubah menyerupai manik-manik, tatapan mata yang tajam dengan sinis ketika seseorang sedang marah atau curiga. Gestur dengan mata dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pandangan terhadap kepribadian. Seseorang yang tidak jujur biasanya tidak sanggup bertatap mata dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Atau jika tatapan tersebut mungkin diukur, bisa saja kurang dari sepertiga waktu normal. Menggosok mata, ketika seseorang berbohong, mereka akan menggosok mata dengan semangat. Ketika sifat bohongnya itu cukup besar, mereka pada umumnya melemparkan pandangannya ke arah lain. Yang kedua, pandangan bisnis. Ketika berdiskusi pandangan bisnis, bayangkanlah model segitiga wajah orang lain dan pertahankan pandangan Anda pada daerah tersebut untuk membangun iklim keseriusan yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Selama pandangan Anda tidak jatuh ke daerah di bawah mata lawan bisnis, Anda akan mampu mengontrol interaksi tersebut. Yang ketiga, pandangan sosial. Untuk mengembangkan atmosfer sosial, seseorang harus menjatuhkan pandangan orang lain di bawah daerah mata. Demikian pula selama terjadi kontak sosial. Seseorang yang menggunakan pandangan matanya harus terfokus pada daerah segitiga, di mana dalam kasus ini terjadi antara mata dan mulut. Yang keempat, pandangan sekilas menyamping. Model pandangan sekilas biasanya juga menunjukkan suatu minat atau bisa juga permusuhan. Pandangan sekilas yang diiringi dengan alis mata terangkat sedikit atau sebuah senyuman menunjukkan sebuah perhatian. Isyarat ini khusus digunakan sebagai sinyal saling kenal. Ketika pandangan sekilas menyamping digabungkan dengan kerutan dahi atau tertariknya ujung mulut ke bawah, maka hal ini menunjukkan permusuhan, kecurangan, atau sikap kritis. Yang kelima, isyarat memejamkan mata dibagi menjadi 3. Yang A, ketika seseorang mengalami kejenuhan atau tidak senang kepada Anda atau merasa lebih superior daripada Anda, maka dia akan menghalangi Anda dari pandangannya dengan menutup kelopak matanya dan mengulang-ulang tindakan itu selama beberapa saat. Yang B, ketika seorang merasa lebih superior daripada Anda, maka kepalanya dimiringkan ke belakang dengan diiringi mata terbajam, di mana dia memandang rendah hidungnya dengan tatapan matanya yang panjang. Yang C, untuk mengambil posisi komunikasi yang efektif, seseorang butuh mendapatkan pendekatan baru dari isyarat memejamkan mata yang dapat memancarkan kesan negatif.